268. Alan datang tepat waktu. Transaksinya belum dimulai, orang yang dia tunggu belum menunjukkan eksistensinya di bar sesak ini. Dia sedang mengawasi Naira dari seberang ruangan, mematakan perempuan itu tak diganggu lelaki lain atau yang lebih parah berusaha menggoda lelaki lain saat satu lelaki berperawakan tinggi besar putih bersih tahu-tahu datang dan membuat Naira berteriak ketakutan. "Hei kamu siapa? Berhentilah membuatnya ketakutan," seru Alan mendorong bahu Geraldian agar mundur. Kedua tangan Naira yang gemetaran membelit pinggangnya dari belakang. Suasana di sekitar bar mulai tidak kondusif. Para manusia yang dikuasai alkohol itu kini kegirangan menemukan tontonan baru selain hentakan musik menghentak yang disajikan DJ ternama. Geraldian, yang kini dipandang sebagai lelaki tak senonoh karena membuat seorang perempuan menjerit ketakutan menggeram emosi. Puncaknya adalah ketika lelaki tak bernama yang kini merangkul adiknya mendorong bahunya teramat kasar. "Akulah yang harusnya bertanya padamu, kamu siapa? Perempuan yang sedang kamu rangkul-rangkul itu adalah adik kandungku," desis Geraldian merangsek maju. Dia ingin sekali menghadiahi wajah asing itu bogeman. Tangannya gatal ingin merangsek maju, sekadar mencekik leher itu kuat-kuat. Demi apapun ini menyakitkan baginya. Naira bersikap tak mengenalnya dan ada lelaki yang menganggap dirinya lebih berarti di hidup Naira ketimbang dirinya. "Adik kandungmu?" tanya Alan memastikan. Aku tidak tahu dia siapa," cicit Naira mencengkram pinggang Alan. "Aku kakakmu," bentak Geraldian kehilangan kendali emosi. "Apa ini lucu bagimu menganggapku orang asing?" Seketika terbayang ucapan Diki tentang kepribadian aneh adiknya, katanya dulu Naira pernah memberi Diki lelucon kalau tangannya diamputasi. Diki bahkan sampai marah berhari-hari karena merasa Naira amat keterlaluan. Apa ini juga bentuk lelucon adiknya lagi? "Hei men, berhenti membentak perempuan yang tidak mengakuimu," timpal Alan melotot tajam, tangannya yang bebas tidak mendepak Naira kini menunjuk-nunjuk wajah Geraldian. Makin membuat Geraldian kehilangan kendali emosi. Aku mau pulang, aku tidak mau bertemu dengannya," cicit Naira pelan. Alan menunduk dan mengecup dahi itu lama sekali. "Kita akan pulang." Geraldian memandang pertunjukan aneh itu sepersekian detik sebelum napasnya kini tersendat melihat Naira makin mengeratkan pelukan di badan lelaki tak bernama itu dan hilang di telan pintu. "Kamu mungkin salah orang, Dude," kata bartender membuat Geraldian menatapnya sengit. "Kita semua tahu perempuan tadi tidak sedang memanipulasi siapapun." Tanpa banyak kata ataupun mengomentari ucapan bartender tersebut, Geraldian bergegas menyusul. Dia boleh ditolak, tapi pantang baginya berputus asa. Jika memang Naira benar-benar tidak mengingatnya, Geraldian akan membuktikan sendiri kebenarannya. Perempuan ini bisa jadi memang punya kakak kandung. Yang barusan dia perlakukan kasar dan kini membuat Naira ketakutan setengah mati. Melirik Naira yang terlelap di bangku penumpang, Alan coba naikkan kecepatan tanpa membuat Naira terguncang. Konsentrasinya terbelah. Dia mesti memastikan perempuan itu tetap terlelap sementara di spion dapat dilihat taksi yang membawa lelaki asing tadi mengejarnya. Dan daripada itu, ada urusan yang lebih penting yaitu mengabari partner transaksinya tentang jadwal yang diundur. Alan menggeram ketika bayangan dirinya yang mendapat cecaran hinggap sebagai praduga. Dia memang gila karena menggagalkan transaksi rahasia mereka yang hanya dijadwalkan di beberapa waktu hanya untuk mengantar Naira pulang ke apartemen. Tapi membiarkan perempuan itu ketakutan sendiri jelas malah menyakitinya lebih dalam. Alan tidak tahu kenapa dia jadi seaneh ini pada Naira namun dia juga tidak bisa melepaskan jeratan dari pesonanya. "Sial, halo, sorry transaksi hari ini terpaksa aku batalkan, ada hal penting yang tidak bisa aku tinggalkan," kata Alan sesaat setelah seseorang di seberang mengangkat panggilannya. "Aku tahu, maafkan aku. Lain kali tidak akan kejadian lagi." Sudut mata Geraldian menatap spion, taksi yang mengejarnya kini mulai terlihat kembali eksistensinya. Masih dengan sebelah tangan memegang telepon, dia injak pedal gas menambah kecepatan. Jalanan cukup sepi ini, Alan jadi leluasa mengendarai mobilnya dengan kecepatan cepat. Berbelok ke tikungan, sebuah sinar yang menyilaukan bersama lengkingan klakson yang ditekan berkali-kali membuat Alan menyipit. Sebelum menyadari apa yang dia hadapi, sebuah benturan keras menghantam badan depan mobilnya. Kaca depan pecah, Alan spontan meregangkan sabuk pengaman tatkala tubuhnya bergerak menutupi kepalanya dan kepala Naira dari percikan kaca. Lalu semuanya hitam, gelap menguasai dua manusia itu serupa kabut tak bernama. Lelapnya diinterupsi lengkingan klakson. Semesta tampaknya sedang bercanda,
Naira hanya dibangunkan hanya untuk menyaksikan satu hal yang menyakitkan. Avanza putih menghantam keras badan mobil yang Alan kendarai. Naira hanya terpejam saat tubuh Alan datang dan melindungi kepalanya. Namun diberi tameng jelas tidak menghentikan tubuhnya terluka. Sesaat sebelum gelap datang merenggut, sesuatu yang sangat keras menghantam kepalanya. Dan Naira ingat semua hal yang dia lupakan beberapa hari ini. Wajah Geraldian adalah wajah penutup sebelum dia terpejam. Entah, ini untuk selamanya atau cuma sementara. Tapi jika boleh bernazar, Naira berjanji pada dirinya akan menghajar Alan suatu saat nanti. Kehidupan sang adik tergambar lewat monitor detak jantung. Hampir 1 jam lamanya dia terpekur menatap tubuh kaku Naira di ranjang rumah sakit. Geraldian meloloskan isakan dan menyandarkan kepalanya yang berat di pinggir ranjang. Dia ada di lokasi saat mobil Avanza oleng menghantam badan mobil yang membawa adiknya. Jantungnya seolah ditusuk-tusuk melihat adiknya terhimpit mobil dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Buru beberapa waktu untuk bisa mengevakuasi 2 manusia itu dari himpitan mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dering telepon dari saku membuat Geraldian merogohnya dan melipir keluar ruang inap Naira. "Halo, bagaimana keadaannya?" tanya Miranda khawatir. Geraldian menyandarkan kepalanya di dinding rumah sakit. "Cukup parah. Bagaimana kronologinya?" Geraldian menjelaskan awal muasal dia menemukan Naira sampai kecelakaan yang menimpa adiknya. "Lalu sekarang di mana temannya Naira itu?" "Dia juga dirawat, tapi aku jelas tidak peduli pada kondisinya." "Di seberang sana," Miranda terdengar menghela napas. "Apa aku perlu ke sana?" Seberapa kuat Geraldian memerlukan peran istrinya itu, rasanya tak adil memintanya datang dengan mengorbankan kesehatan bayi mereka. "Tidak usah, kamu baik-baik saja di sana." "Apa kamu menghubungi Dina?" "Ya, dia menginap di sini." "Baguslah. Sudah makan malam?" Selain makan roti dan kopi di kafe bersama Arai dan Diki, Geraldian tidak makan apapun lagi. "Sudah, jangan berbohong, Geral," lirih Miranda di seberang. Tampak putus asa. "Setidaknya kalau kamu tidak mau makan karena mengkhawatirkan Naira, pikirkan lagi kondisi Naira kalau tahu kakaknya tidak baik-baik saja karena mengkhawatirkannya." "Aku akan makan." Bersambung 269. God is giving a joke. Ini sungguh tidak lucu. Naira pernah mengalami sesuatu yang lebih besar daripada ditabrak Avanza yang dikemudikan oleh orang bodoh. Ya bodoh karena pengemudi itu jelas tidak menghiraukan aturan tidak mengemudi saat mengantuk. Tubuhnya penuh bekas luka tembak, tangannya pernah tersayat pisau, lehernya seringkali jadi korban cekikan dan hampir mati karena terjatuh ke jurang. Tahu-tahu dia hanya tertabrak dan dokter memvonis kakinya lumpuh. "Apa ini lucu? Tolong katakan ini lelucon." "Sialan, aku pernah jatuh ke jurang dan tidak mengalami apapun," teriak Naira sekuat tenaga. Matanya melotot tajam sang dokter yang kini menghela napas memandangnya. "Nay," sela Geraldian menyentuh bahunya. Tatap gadis penuh luka memar di wajah itu kini mengarah pada sang kakak. "Tolong tuntut rumah sakit ini jelas tidak berkompeten menangani pasien." "Tenanglah, mereka sudah melakukan yang terbaik." "Kakiku lumpuh, Kak. Mereka bilang aku tidak bisa berjalan," jerit Naira hampir tak bersuara. Suaranya hilang setelah ratusan teriakan dia lontarkan pada si dokter. Ini menyakitkan. Kakinya yang jenjang, yang biasa diagung-agungkan karena begitu bagus ketika menggunakan stiletto kini teronggok tak berasa. Dia sudah heran sejak sadar saat satu kakinya tak kesemutan seharian di ranjang sementara yang satunya amat kesemutan. "Semuanya akan baik-baik saja, tenanglah." Geraldian meredam tangisan adiknya dalam dekap. Matanya mencoba memberi dokter pengertian. Dokter yang menangani kondisi adiknya ini sudah memberitahunya perihal masalah ini. Katanya, respon penolakan dari level rendah sampai depresi berat sudah jadi pengalamannya selama bekerja di rumah sakit. Bila mengancam nyawa pasien, maka tindakan pembiusan bisa dilakukan. Depresi berat pada pasien yang belum sepenuhnya sembuh bisa memperlambat perkembangan tubuhnya pasca kecelakaan. "Adikku baik-baik saja," begitu kiranya yang Geraldian sampaikan lewat tatapan mata. Tidak perlu dilakukan suntik obat penenang. Geraldian tahu Naira punya jiwa kuat, dia yakin adiknya ini bisa mengatasi kecacatannya dengan cepat. Begitu pintu rawat inap ditutup, serta-merta Naira langsung mendorong bahu Geraldian agar menjauh. Dalam diam bersama lelehan air mata, Naira kembali mencubit betis kirinya. "Benar-benar tak berasa, brengsek, jangan mengumpat."
Tegur Geraldian, mengatakan kata-kata menjijikkan seperti itu tidak akan mengatasi keadaan. Tapi ini memang brengsek, bentak Naira mencabut satu lembar tisu dengan kasar dan membersit cairan di hidungnya. Semua ini terjadi karena manusia brengsek itu. Di mana dia? Mendengar Naira mengungkit-ungkit lelaki yang bersamanya membuat Geraldian ingat tadi pagi dia sempat diminta mengurus berkas administrasi atas 2 pasien. Karena memang dia yang membawa Naira dan lelaki itu otomatis membuatnya tak bisa lari dari kenyataan. Mau tak peduli juga tak bisa. Terakhir ku ingat dia belum sadar. Tapi kondisinya lebih baik darimu. Ubun-ubun Naira mendidih hanya dengan membayangkan semua kebohongan yang Alan rangkai untuk memanipulasinya. Kenapa tidak kamu bunuh saja dia? Hah? Dia membuat adikmu cacat seumur hidup. Sebelum aku membunuhnya karena membuat kalian kecelakaan, aku lebih tertarik mendengar penjelasanmu tentang ketakutanku bertemu denganku. Naira meremas rambutnya dengan tangan berselang infus. Aku hilang ingatan, rasanya sakit kalau mengingat-ingat. Jangan mengarang alasan, seru Geraldian tegas. Apa aku terlihat sedang bercanda? Seru Naira meringis. Si brengsek itu mempermainkanku. Aku tidak ingat alasan kenapa aku hilang ingatan, tapi satu hal yang aku ingat, dia memanipulasi data. Dia membuatku tampak bodoh. Geraldian diam untuk mencerna informasi yang disampaikan adiknya. Pertama, Naira hilang ingatan. Oh sial, itu informasi terburuk yang dia terima hari ini setelah kabar kaki kiri adiknya sudah tak berfungsi. Dan kedua, lelaki tak bernama yang membawa adiknya memanipulasi informasi. Dia temanmu, aku bahkan tidak mengenalnya. Ini yang kubilang buat tidak usah mengambil misi berbahaya lagi, desis Geraldian menggeram. Naira mencicit ketakutan. Kamu yang hilang sendiri pernah mengalami hal yang lebih berat dibanding kecelakaan. Terjatuh dari jurang. Serius ini Nay, kamu itu perempuan. Di alam kubur ibu bisa menjerit mengutukku karena tidak menjagamu dengan benar. Lepas sudah kendali diri Geraldian mempertahankan emosinya. Persetan dengan semua hal yang berkaitan dengan lelaki brengsek yang Naira maksud. Ini mungkin cara Tuhan menyadarkannya buat lebih tegas pada sang SD. Aku sudah dewasa, seru Naira membela diri. Intinya sekarang aku masih hidup, kan? Dengan kaki tak berfungsi, seru Geraldian kasar. Dia tidak bermaksud mengejek ataupun mencemooh kondisi sang adik. Geraldian hanya mencoba menyadarkan adiknya lewat sebuah kegagalan. Apa kamu perlu mengatakannya sekadar itu? Desis Naira mencicit kesakitan. Yang perlu aku butuhkan saat mendengar diagnosa ini adalah hiburan dan pelukan, bukan cecaran dan kemarahan. Tapi kamu jelas ngeyel dan sulit diatur. Seru Geraldian, pergilah. Desis Naira bersedekap, mengalihkan pandang ke tembok putih pucat. Aku sama sekali tidak membutuhkan perhatianmu. Tiba-tiba pintu terbuka dari luar. Diki datang dengan satu keranjang buah. Lelaki itu melirik hati-hati antara Geraldian dan Naira. Apa aku datang di saat tak tepat? Naira melirik lelaki itu sekilas, lalu pandangannya tertuju pada sesosok lelaki pucat yang kepalanya dibobat perban. Wajahnya seketika dipenuhi aura mematikan. Tutup pintunya. Hah, apa? Tanya Diki bingung. Aku bilang tutup pintunya, jerit Naira lantang. Jangan biarkan lelaki brengsek itu menemuiku. Nay, ucap Alan teramat lirih dan lemah. Diki mendengar gumaman pelan itu. Membalikan punggung, Diki terhenyak mendapati lelaki yang penuh perban menatapnya frustrasi. Oh sial, mumi dari mana ini? Aku benar-benar akan membunuhmu Diki, jerit Naira lantang. Geraldian memahami perintah sang adik. Dalam diam, sembari tak meloloskan tatapan tajamnya dari Alan, Geraldian menarik Diki masuk ke ruangan dan menutup pintu kasar tepat di depan muka Alan. Wai, apa kamu takut mumi? Oh sial, selain tidak bisa menjawab soal teka-teki riddle, kamu juga takut melihat mumi? Tanya Diki menyimpan keranjang buah di pinggir ranjang Naira. Diamlah, seru Geraldian menggeleng frustrasi. Diki berdeham, lalu dia mulai bisa melihat keseluruhan tubuh sahabatnya dan mulai prihatin. Bagaimana kondisimu? Baik-baik saja, kan? Geraldian lupa memberi warning bagi siapapun yang menjenguk agar menahan dulu pertanyaan khawatir tersebut. Dia takut Naira kembali diingatkan akan kecacatannya. Aku cacat, jawab Naira lantang. Kakiku lumpuh dan aku akan jadi manusia payah seumur hidup. Tak disangka, apa yang Geraldian lihat sebagai balasan dari Diki malah bahakan lelaki itu. Oh sial, akhirnya doaku terjawab juga. Diki melayangkan tatapan protes melihat Geraldian menatapnya beringas. Wai,
Gadis nakal ini cuma bercanda, kan? Kakinya tak mungkin lumpuh, kan? Aku serius, lirih Naira terisak. Kamu paling tahu aku, Dik, di antara bagian tubuhku yang lain, aku paling suka kakiku. Oh shit, jadi ini beneran. Bersambung, 270. Aku cacat, kakiku lumpuh dan aku akan jadi manusia payah seumur hidup. Aku serius, suara isakan. Kamu paling tahu aku, Dik, di antara bagian tubuhku yang lain, aku paling suka kakiku. Lumpuh, Naira lumpuh. Itu sulit dipercaya. Mereka berada di waktu dan tempat yang sama tatkala Avanza ugal-ugalan menerobos jalur dan menabrak mobilnya. Dia ingat sekali tubuhnya menjadi tameng menyelamatkan Naira dari benturan kaca depan yang pecah. Tapi lumpuh. Oh sial, kepalanya berdenyut. Pening yang berdenyut mendorongnya duduk di kursi tunggu, menyandar payah di sana meredakan denyutan yang semakin menggila. Pantulan kaca pintu ruang pasien Naira, bisa dia lihat kepalanya mirip mumi yang penuh bebatan. Satu hal yang dia pikirkan, ini barangkali karma. Dia sudah menjadikan ingatan manusia sebagai lelucon dengan memberinya obat antidepresan yang punya efek samping merusak gangguan ingatan, kemudian Tuhan yang Maha Adil datang memberinya hantaman tepat di kepala. Masih untung dia tidak gegar otak, atau paling parah mati mengenaskan dengan pemakaman sepi pengunjung. Bagaimana kondisimu? Alan mendongak. Kedua bola matanya dipenuhi binar melihat Geraldian menjulang di depannya. Aku akan menjelaskan semuanya, seru Alan cepat. Tinggi tubuhnya yang menjulang beberapa sentimeter lebih tinggi dibanding Geraldian tidak membuat kondisinya lebih baik. Semua rasa bersalah bersama ketakutan akan menerima kemarahan kakak dari adik yang dia rusak ini membuatnya menciut serupa spons diperas. Kamu tahu, rasanya hatiku lega melihatmu sama-sama terluka, kata Geraldian tajam. Aku tahu, bisik Alan mengerjap. Aku benar-benar ingin membuat perhitungan padamu, lanjut Geraldian. Aku siap menerima, timpal Alan mengangguk. Tapi karena adikku memang gila dan dia lebih mementingkan curhatan tidak pentingnya tentang koleksi sepatunya yang tak terpakai dibanding menjelaskan duduk perkara di antara kalian, aku terpaksa harus memintamu menjelaskannya. Mengangguk, Alan mengiyakan. Itu memang kewajibanku. Agak sangsi, Geraldian naik turun memindai kondisi lelaki entah berantah di hidup adiknya ini. Lelaki ini punya bentuk tubuh tinggi besar serupa Diki. Perkiraannya mengatakan lelaki ini juga pasti berhubungan dengan para mafia. Menghela napas karena merasa Naira tidak akan pernah jauh-jauh dari hak berbau mafia, Geraldian menunjuk lorong rumah sakit yang sepi. Kita perlu bicara berdua. Alan mengangguk patuh, ibarat sapi yang dicocol hidungnya. Dia menyebutnya sebagai penebusan. Biar bagaimanapun, semua hal yang menimpa Naira adalah kesalahannya. Tadi ku dengar Naira cacat, apa benar? Ya, jawab Geraldian singkat. Pukulan tak kasat mata menghantam ulu hati Alan. Brengsek, ini tidak adil. Dia yang membuat kekacauan, dia yang mangkir dari takdir kebencian Naira sampai memanipulasi ingatan gadis itu biar mencintainya, lalu kenapa Tuhan malah menimpakan semua kesalahan pada gadis itu? Harusnya aku yang cacat, gumam Alan terpukul. Kami juga berharap demikian, kata Geraldian tajam. Termasuk Naira, apa dia sudah ingat semuanya? Nah itulah yang ingin aku dengar darimu, Dude, mengenai ingatan adikku yang dimanipulasi. Tapi tahan dulu penjelasanmu karena aku tidak mau mencoreng nama baikku dengan memukulimu di rumah sakit. Mundur, harusnya Alan sadar kondisi dan mundur secepat yang dia bisa. Pengalamannya mungkin lebih mumpuni dalam bidang bela diri, namun kondisinya amat lemah sekarang. Suster sedang mencak-mencak sekarang menemui ranjangnya kosong melompong. Bekas infus yang dia cabut paksa masih berdenyut perih. Aku akan melakukan apapun untuk menebus semua kesalahanku, tapi tolong jangan jauhkan aku dari Naira. Permintaan itu terlepas begitu saja. Bodoh, ya, dia mengaku demikian. Rasa khawatirnya terhadap kondisi Naira bahkan melebihi kadar ingin hidupnya. Dia pikir ambisinya untuk memiliki Naira hanya sebatas ketertarikan fisik semata. Naira punya beberapa hal yang membuat siapapun ingin berdiri gagah menaklukkannya. Lalu sebuah kecelakaan yang mereka alami, yang membuatnya terbangun sendirian di ranjang rumah sakit dengan pikiran langsung berlabuh pada kondisi Naira membuatnya yakin akan perasaannya. Ini bukan sekadar ketertarikan fisik semata dan karena ini pertama kali baginya, Alan tahu dia harus memperjuangkannya. Aku tidak bisa mengatur akan dengan siapa adikku berakhir, Dude. Sementara itu di ruang inap, Naira mendelik tak senang. Pertama buah apel, sekarang bunga, apa kalian mencoba memintaku mati?
Baru datang dengan niat menjenguk, Rivena tercekat di pinggir ranjang. Sebuket mawar yang dia peluk kini terlihat menyedihkan. Tak ingin membuat kekasihnya kebingungan dengan sifat barbar Naira, Diki meloncat dari sofa lantas mengecup pipi Rivena dari belakang. Naira benci setengah mati buah apel dan dia alergi bunga. Oh maaf, aku tidak tahu, seru Rivena berusaha menjauhkan bunga bawaannya dari Naira. Tidak apa-apa karena kamu tidak tahu, tapi bajingan ini, yang membuatku heran karena berhasil menaklukkan perempuan secantik dirimu adalah lelaki paling bodoh. Dia tahu aku tidak suka apel tapi membelikanku satu keranjang, semprot Naira mencari barang paling dekat untuk menimpuk kepala sahabatnya. Maaf Naira, tapi buah apel itu aku yang membelinya, cicit Rivena merasa bersalah. Tapi gelas kaca sudah menghantam bahu lebar Diki. Gelasnya tidak bisa ditarik kembali, tapi sebuah maaf seenggaknya bisa membuat Diki dan Rivena merasa baik-baik saja. Tapi Naira yang barbar, punya pantangan meminta maaf. Oh serius ini? Gadis ini memang perlu kuhantam kepalanya ke dinding. Diki, tegur Rivena menyentuh bahunya. Matilah sana, umpat Naira tajam. Ketukan pintu membuat ketiga orang di ruangan serentak menoleh. Dari kaca kecil, dapat mereka lihat bocah pendek berdiri di sana. Itu Arai, yang datang bersama gadis kecil entah berantah. Begitu pintu dibuka, hak pertama yang Arai lakukan adalah melenggang melewati Rivena dan Diki laku duduk di kursi. Oh oke, mereka memang sudah hafal sifat tak sopan bocah kecil itu. Jangankan salam, senyum kecil saja mustahil. Tapi kehadiran gadis kecil yang datang dengan senyum malu-malu, melangkah mendekat dan mengulurkan tangan pada Naira membuat mereka terhanyak. Ini Singapura, kan? Tanya Naira menatap Rivena heran. Ibuku TKI, dia bekerja di rumah Pak Michael sebagai pengurus rumah tangga, jawab gadis kecil itu riang. Seolah identitas ibunya yang adalah pengurus rumah tangga tidak membuatnya malu sedikitpun. Namaku Krisnia, senyum secerah mentari dengan gigi kelinci yang menyembul membuat Naira tak tega membuatnya surut. Mengulurkan tangan kanannya yang diinfus, Naira tetap datar. Aku Naira, jemari kecil nan halus itu berpindah pada Diki dan Rivena. Rivena menjadi orang paling ramah dengan mengulurkan tangan mengelus surau tak terawat Krisnia. Dalam benaknya terpikir, anak gadis ini akan teramat menggemaskan semisal berpakaian lebih pantas dibanding gaun lusuh seperti ini. Arai bilang tantenya sedang dirawat, ibuku biasanya membawa makanan untuk datang tapi aku tidak punya uang, aku krital tersenyum cerah. Oh, so sweet, itu tidak perlu, sayang. Kehadiranmu di sini sudah mengobati Tante Naira. Hibur Rivena merangkum dagu kecil Krisnia. Ekem, Diki mengambil alih pembicaraan. Ini kali kedua aku melihat Krisnia bersama Arai. Apa kalian pacaran? Apa itu pacaran? Shut up. Dua kata yang diucapkan secara bersamaan itu membuat Graldian yang baru masuk ruangan mengernyit heran. Siapa anak gadis itu? Bersambung. 271. Siapa dia? Ini Krisnia, putramu yang luar biasa itu membawanya kemari. Sudah ditebak bukan? Krisnia adalah calon menantumu di masa depan, jawab Diki menggiring bahu mungil Krisnia agar mendekat pada Graldian. Gestur bocah kecil itu menarik diri, tampaknya wajah datar Graldian membuatnya terintimidasi. Arai menggeram di atas sofa. Dia paling tidak suka berbuat apapun jika berkaitan langsung dengan ayahnya. Graldian membuatnya segan dan ini membuat umpatan yang sudah siapkan untuk Diki hilang kembali masuk tenggorokan. Siapa namamu? Tanya Graldian berjongkok. Krisnia melirik Arai mencari bantuan. Gadis ini benar-benar terintimidasi. Oh sial, di antara ratusan bocah cilik, kamu memilih yang lemah seperti itu. Bisik Naira memutar bola mata. Mau jadi superhero seperti di film-film. Menyelamatkan yang lemah. Ah bullshit, diamlah. Krisnia bisa mendengarnya, semprot Diki menghadiahi sahabatnya pelototan tajam. Namanya Krisnia, berhenti membuatnya ketakutan. Selayaknya lelaki yang sigap melindungi sang perempuan, Arai menarik lengan lurus Krisnia dan membawanya duduk di sofa. Aku tidak berniat membuat siapapun ketakutan, seru Graldian terkekeh. Kamu masih kecil, Rai. Aku tahu, seru Arai keras kepala. Ya itu maksudnya, Graldian ingin bilang terkait urusan asmara. Menurutnya, Arai tidak cocok dengan hal-hal seperti itu di usianya yang masih menuju 8 tahun. Otak putranya memang berkembang secara pesat, namun mentalitas manusia balik jelas masih jauh Arai jangkau. Krisnia ku anggap sebagai adikku, tambah Arai mengambil apel dari keranjang milik Naira.
Dia berikan apel tersebut pada Krisnia sedang Krisnia menggenggam apel itu tak enak hati. Dia memang masih kecil, belum bisa mengepang rambutnya sendiri dan agak kesulitan membedakan baju dalaman yang sudah dan belum dibalik, tapi dia tahu kok apel di sana bukan untuknya. Naira yang melihatnya terkekeh sinis. Makanlah, lagi pula apel itu bisa membuatku mati. Boleh, makanlah. Krisnia tersenyum teramat manis. Mau tak mau, semua yang melihat sepakat jika beberapa tahun yang akan datang Krisnia memang akan cantik menawan. Biar aku kupaskan, seru Array merebut apelnya dari genggaman Krisnia. Manis sekali, aku dengar Miranda sedang hamil, apa Array sedang melakukan simulasi? Tanya Rivena mencairkan suasana yang hening. Hanya memandang perlakuan manis Array mengupas apel untuk Krisnia. Beberapa bulan lagi Miranda akan melahirkan, jawab Geraldian tersenyum. Diki merangkul mesra Rivena, membisikkan kalimat yang semua orang dapat dengar. Array bukan jenis manusia yang melakukan simulasi sayang, dia cuma modus biar Krisnia mau dia apa-apain. Apa itu modus? Timpal Krisnia mengerjap, mendesah, Array menggenggam pisau dan melirik Diki tajam. Mau main lempar pisau? Keceriaan Krisnia, tingkah kaku Array yang superior, Diki dan Rivena yang tidak segan lagi menunjukkan kemesraan dan kepedulian Geraldian membuatnya cukup tenang menghadapi segala diagnosa dokter. Namun, begitu Mentari menyerahkan tugas penyinaran bumi kepada rembulan, lantas membuat langit yang Naira lihat dari kotaknya jendela sudah gelap, hilanglah semua keramaian. Dunia menciptakan rotasi tuk tujuan mulia. Sebagai alarm mungkin, semesta ingin manusia tahu waktu, kapan dia harus bekerja dan kapan dia harus beristirahat. Semua keluarganya sudah sampai di hotel masing-masing. Naira yang memaksanya sendiri, dia hanya tidak mau direpotkan. Kamarnya memang VIP, ada ranjang tambahan beserta sofa untuk pengunjung yang menunggu pasien. Tapi bagi Naira, dia akan jahat sekali melihat Geraldian atau mungkin Diki tidur meringkuk di sana sementara dirinya, yang adalah penyebab mereka tidur di rumah sakit tidur enak di ranjang. Kamu tahu kak? Sebelum mengalami kejadian mengerikan ini aku sudah mengalami ribuan hal menyakitkan yang melibatkan lelaki brengsek. Menghadapi satu brengsek tidak ada sulitnya. Naira tidak berbohong, baginya masalah itu ibarat bumerang. Dia akan kembali ketika kita melemparnya kemanapun. Lari dari masalah dianggap hal konyol karena hanya membuat tubuh letih. Halo, brengsek. Dibanding pura-pura tidur atau yang lebih parah melemparkan tiang infus tepat ke wajah Alan, Naira memilih mengulas senyum dan menyapa setengah mungkin. Apa dia membenci Alan? Ya, sangat. Kadarnya melebihi jumlah oksigen yang dia hidup ke dalam paru-parunya. Geraldian tidak berusaha mengungkit masalah Alan karena menganggap dia tegar, tapi kakaknya salah. Naira berulang kali menahan air mata ketika bayangan Alan menjebaknya dengan memanipulasi data terbayang kembali. Aku mau minta maaf, cicit Alan menunduk. Sudah terlambat karena Tuhan sudah mengambil kakiku duluan, jawab Naira santai. Aku akan menebusnya, semudah itu. Sialan, Naira ingin marah sekarang. Apa kamu berteman baik dengan Tuhan? Cemon, siapa yang bodoh di sini? Gagal, Naira gagal mempertahankan ketenangan dalam suaranya. Dia kini mengumpati dirinya yang lemah. Oh ayolah Nay, menangis di depan laki-laki tidak ada dalam daftar kamus seorang Naira. Maafkan aku, Nay, jangan sebut namaku, jerit Naira lantang. Dirimu sangat menjijikkan, aku tidak tahu ternyata di dunia ini ada jenis manusia menjijikkan sepertimu. Alan membungkuk dan bersimpuh di lantai. Di samping ranjang Naira, maafkan aku, istri yang hilang ingatan, sudah menikah selama 5 tahun. Untuk mendapatkan keperawanan, kamu rela melakukan hal itu. Kamu membohongiku sialan. Naira mencabut tisu. Tidak peduli ada banyak lembaran yang berhamburan keluar saking kasarnya. Pergilah, aku tidak akan pergi sebelum. Aku bilang pergi, jangan datang lagi padaku, aku membenci dirimu. Naira benci provokasi. Satu-satunya kekurangan yang paling dia benci di dirinya adalah pengendalian emosi. Dia bisa berteriak lantang kalau tak senang terhadap sesuatu. Ini membuatnya terlihat gila. Naira menggigit punggung jemarinya lantas menangis sepuasnya. Efek lelah luar biasa, dia merasa seseorang membisikkan kalimat penenang. Naira menghela napas dalam lelapnya lalu meringkuk sendirian. Ya dia memang harus terbiasa dengan kesendirian ini. Naira tahu dia kuat, mungkin dalam mimpi, suara bisikan pelan merasuki alam mimpinya. Aku memang mendasari kebersamaan kita dengan cara kotor, tapi apakah aku pernah menyakitimu?
Apa aku pernah melukaimu? Kamu yang bisa menjawab pertanyaan itu, Nay. Besok harinya, di kafe dekat rumah sakit, Geraldian bingung diberi puluhan berkas berisi CV seorang dokter terkenal beserta prestasi-prestasinya. Apa maksudnya ini semua? Aku punya kenalan dokter ahli terapi terbaik di Jerman. Dia sering mengatasi pasien seperti Naira, dan hampir 99% pasien yang dia obati sembuh. Lalu, Alan menatap Geraldian tak percaya. Ini sudah jelas, kan? Semua CV beserta dokumen pendukung dia print out demi meyakinkan Geraldian untuk mengobati Naira di sana. Maksudku bukan begitu, koreksi Geraldian berdeham. Maksudku, di sini juga dokter terbaik. Singapura memiliki kualitas medis yang mumpuni. Mereka sudah memvonis kaki Naira tidak bisa berfungsi lagi karena kerusakan yang dia terima dalam kecelakaan itu. Tapi ini hanya satu rumah sakit. Diagnosa seorang dokter di sebuah lembaga medis jelas bisa saja keliru, bukan? Naira sudah tidak mau berhubungan lagi denganmu, ungkap Geraldian memberitahu. Aku tahu, lirik Alan tampak frustrasi. Tapi membiarkannya lumpuh seumur hidup adalah hal yang menyakitkan bagiku. Kenapa kelumpuhannya membuatmu kesakitan? Kamu menjebak adikku dalam kebohongan yang tak termaafkan. Kamu tidak coba memanipulasiku juga kan? Apa kamu lihat aku sedang membohongiku? Tanya Alan tersiksa. Aku sungguh-sungguh dengan ucapanku sekarang. Aku memang brengsek, tapi itu dulu sebelum aku sadar perbuatanku sangat amodal. Dan sekarang aku menyesal dan ingin memperbaikinya. Geraldian menyesap kopinya. Dia bisa melihat kesungguhan terpancar dari mata lelaki ini. Rencananya besok lusa aku akan pergi ke Indonesia. Tadinya aku pikir Naira bisa dititipkan terlebih dahulu pada Rivena. Dia tidak bisa pulih secepat itu. Ya aku tahu, tapi aku juga punya pekerjaan yang tidak bisa aku tinggalkan. Kalau keadaan membaik aku akan kembali lagi ke sini dan membawa Naira pulang. Alan menjambak rambutnya. Naira sudah besar untuk aku campuri urusannya. Coba katakan sendiri rencanamu padanya. Kalau dia setuju untuk mencoba pengobatan seperti yang kamu usulkan, aku tidak punya hak menghalanginya. Bersambung 272. Dia selalu datang, berbaur dengan Geraldian, Diki, Rivena bahkan Array. Seberapa banyak dia mencoba mengendalikan keluarganya, mereka semua tetap menerima Alan dengan tangan terbuka. Puncak kemarahannya, Geraldian meminta Alan mengantarnya ke taman. Aku menyuruhmu membawaku keluar, bukan dengan meminta orang lain, desis Naira menghujam kakaknya. Semua orang menatapnya heran, dia tahu. Bahkan perawat yang datang mengecek kondisinya turut menjadikannya pusat perhatian. Dia marah, dia ingin berkonfrontasi dengan Geraldian. Kalau kamu memang ingin pulang ke Indonesia karena muak mengurusku, maka pulanglah. Aku bisa hidup sendiri bahkan dengan kakiku yang cacat. Tenanglah, kamu tidak cacat, bisik Alan di sebelahnya. Naira masih belum meninggalkan tatapannya dari Geraldian. Biarlah Alan dia hiraukan. Biar lelaki itu sadar posisinya di hidup Naira bahkan lebih buruk daripada sekadar musuh. Alan datang untuk menghiburmu. Apa salahnya meminta dia membawamu ke taman? Tentu saja salah karena dialah adikmu ini terbaring di rumah sakit dengan kaki lumpuh. Apa kalian tidak mengerti? Teriak Naira menatap Diki, Rivena dan Array sengit. Aku akan kembali ke sekolah, kata Array mengemasi barang-barangnya. Aku pergi, apa kamu perlu membeli bahan makanan? Seru Diki merangkul Rivena agak memaksa. Bahan makanan, ya, kamu bilang memerlukannya, ayo kita pergi belanja. Kami pamit, guys. Begitu pintu ditutup Diki, Naira tak kuasa menahan diri lagi. Sengitnya pandang dia berikan untuk sang kakak. Kenapa masih diam? Tidak mau merangkai alasan juga untuk meninggalkanku. Dering telepon memaksa Naira menurunkan pandangan dari wajah sang kakak. Perempuan itu mencari-cari tisu, Alan menganggarkan tisu, lantas perempuan itu merebutnya paksa. Aku tidak butuh bantuanmu, desis Naira. Oke, timpal Alan. Miranda meneleponku, aku akan keluar sebentar, kata Geraldian. Pergilah yang jauh. Makin Naira. Geraldian pura-pura tak mendengar ucapan adiknya. Dia menatap Alan dan mengangguk pada lelaki tersebut. Gestur meminta Alan menunggui perempuan keras kepala yang duduk angkuh di ranjang rumah sakit. Kenapa kamu masih ada di sini? Enyahlah yang jauh. Bukannya mendengarkan perintah sang pemilik kamar, Alan malah menarik kursi tunggal, duduk di sana kemudian menatap Naira empat mata. Aku tidak akan kemana-mana. Naira tertawa mencemooh mendengar ucapan Alan. Benar-benar tidak tahu diri. Ya, itu aku. Naira menoleh,
hanya untuk memberi bola mata kelam Alan pemandangan wajah frustrasinya. Kamu tahu, rasanya menyakitkan harus kembali mengingat kejadian penyebab kecacatanku. Makanya izinkan aku di sini untuk menebusnya. Kamu bukan berusaha menebusnya tapi menambahnya, cicit Naira protes. Aku sudah mengatakan soal rencana pengobatanmu ke Jerman pada Graldian, dan dia mendukung penuh semisal kamu memang setuju. Tidak akan pernah. Kumohon, apa hakmu memohon padaku? Sebegitu bencinya Yanai, hanya untuk mendengarkan ucapanku saja kamu selalu berteriak. Aku lebih dari benci padamu, desis Naira menggeram emosi. Apa aku pernah memperlakukanmu secara tidak baik? Begitu Naira sudah hendak menyela, cepat-cepat Alan menambahkan. Selain memberimu obat yang menghilangkan sebagian ingatan itu, apa aku pernah menyakitimu? Cuma karena satu celah, kamu tidak berhak menghapus kebaikanku. Mana kebaikanmu? Kamu brengsek sialan. Kamu bisa saja mati kehabisan darah di pameran lukisan itu jika aku tidak membawamu ke rumah sakit, desis Alan tersulut emosi. Dan selama aku menjebakmu dalam permainan ingatan, aku juga tidak pernah memperlakukanmu tak senonoh. Kamu mengambil kesucianku, lirih Naira mendengus. Alan menyugar rambutnya, terkesan menjambak. Dan apakah aku memaksamu? Kita sadar saat melakukannya, kamu juga menikmatinya sialan. Jangan terus membuatku tampak bajingan. Benar-benar gila, Alan memang brengsek luar biasa. Setelah menjebak Naira di permainan rumah tangga manipulatif, lelaki itu kini menyalahkan Naira atas keadaan yang membuat mereka seperti ini. Benar-benar luar biasa, apa ini sejenis playing victim? Dengar ya, Tuan Alan yang terhormat, sebelum kamu menyalahkan diriku yang menurutmu aneh, kenapa tidak berpikir jernih dulu? Tidak ada seorang perempuan pun yang mau diambil kesuciannya jika di otaknya benar-benar jernih. Aku dipengaruhi ucapan omong kosong saat itu, untuk alasan apa kamu menyebut kepalaku jernih, Kedua bola mata besar Naira melebar. Napasnya dicuri, sedang tenggorokannya tercekat. Rahang tegas Alan menggesek dagu kecilnya, kedua bola mata lelaki itu teramat dekat dari matanya. Naira bisa melihat titik-titik alis lelaki itu yang sangat lebat. Alan melumat bibirnya lebih dalam dan Naira merasa sial karena dia tak cukup pintar menyembunyikan lenguhan. Kamu juga menginginkanku, Nai, bisik Alan melepas tautan bibir mereka. Bibir Alan yang terlepas membuat Naira kehilangan. Dia mulai kecanduan dengan rasa bibir sensual itu. Menepis semua rasa malu, hanya karena sebuah gairah, Naira menarik leher Alan mendekat kemudian membungkam bibir itu sekali lagi. Apa ini yang dia inginkan? Tidak, Naira tidak tahu. Alan membuatnya merasakan dua hal sekaligus. Perasaan nyaman dan benci. Alan benar. Naira berada di kondisi sadar saat lelaki itu mengambil keperawanannya. Naira bisa saja menolak dengan modal perasaan ragu dalam benaknya, namun dia tetap menerima Alan, membalas semua cumbuannya dan berteriak nikmat saat mereka sampai di puncak tertinggi kenikmatan bersama-sama. Berhenti membohongi diri sendiri, Alan berucap lirih, dan izinkan aku menebus semua kesalahanku. Tiba-tiba Naira mendorong bahu Alan menjauh, mengelap bibirnya bekas ciuman mereka dengan kasar seolah jijik lalu membentengi dirinya sendiri. Perempuan itu terengah tapi tidak mau menunjukkannya pada Alan. Nai, panggil Alan teramat lirih. Aku mau minum es, carikan aku air es. Alan mengangguk patuh. Selepas Alan pergi, Naira langsung menjatuhkan dirinya ke ranjang dan terisak dalam selimut. Dia benci kehilangan kendali, dia benci ketiak bayangannya yang membalas ciuman Alan merangsek alam pikirannya. Naira benci menjadi perempuan tak konsisten. Satu sisi dia kekeh tidak mau memaafkan Alan tapi di sisi lainnya dia malah menerima ciuman lelaki itu bahkan yang lebih parah malah membalasnya. Dia sangat mengkhawatirkanmu, itu terlihat jelas bahkan oleh Arai sekalipun. Makanya kami membiarkannya datang ke sini, kata suara lirih. Naira mengeluarkan kepalanya dari selimut hanya untuk mendengus kencang. Sejak kapan kamu ada di sini? Aku sudah bilang untuk enyah. Aku ada di luar ketika kalian berciuman panas, goda Graldian terkekeh. Kakak, teriak Naira memerah. Aku jadi ingin pulang, gumam Graldian. Naira menepis semua bayangan ciumannya dengan Alan. Berdeham, perempuan itu menetralkan suaranya ketika bertanya. Bagaimana kabar kakak ipar? Bagaimana kandungannya? Dia sehat, bayinya juga sehat. Kudengar bayinya perempuan. Iya, kata Graldian. Naira langsung berbinar. Boleh aku memberinya nama? Aku yang akan memberinya nama, seru Graldian jumawa. Aku ayahnya.
Aku juga tantenya, delik Naira. Buatlah bayi kalau ingin menamai bayi. Kiki Geraldian tersenyum. Kamu jelas sudah mahir. Bersambung. 273. Ini airnya. Sengitnya tatap yang Naira suguhkan sebagai balasan coba Alan nikmatin dengan pijar sabar dalam dada. Dia sempat bertemu Geraldian di depan. Katanya lelaki itu mulai mempersiapkan penerbangan ke Indonesia. Menitip pesan, Geraldian memberinya informasi kecil jika sang adik sempat menangis tanpa sebab. Alan jadikan informasi itu sebagai warning agar dia lebih berhati-hati mengatasi sifat Naira. Apa kamu bodoh? Aku memintamu mengambil air bukan karena haus tapi karena ingin wajahmu hilang dari pandanganku, kata Naira melirik segelas air berisi es batu di atas nakas dengan tak berminat. Tapi sayangnya keinginanmu tidak akan tercapai karena aku akan ada di sini sampai pagi. Terserah, sengit Naira mengalihkan tatap. Dia tiba-tiba ingat sesuatu. Kemana ponselku? Alan menjawab tenang. Ada di apartemen. Aku mau ponselku besok, pungkas Naira memberi ultimatum. Mendadak bosi. Dia pikir sudah jadi kewajiban Alan mengembalikan barang yang bukan miliknya kepada si pemiliki barang tersebut. Termasuk tindak kriminal menyimpan barang milik orang lain tanpa izin. Nanti kalau kamu sudah sembuh. Siapa sih kamu? Aku butuh ponselku untuk menghubungi seseorang dan di sini membosankan. Aku ingin sesuatu yang menghibur. Tolol, kenapa aku membicarakan ini padamu? Intinya ya Alan, tolong kembalikan barang milikku besok pagi. Alan mengeluarkan ponsel miliknya dari saku. Kalau bosan pakai saja punyaku. Memutar bola mata, Naira berdeci. Di sana tidak ada nomor orang yang ingin aku hubungi. Naira bicara jujur, dia perlu menghubungi orang yang menyuruhnya mencuri lukisan. Memang tak menghasilkan tapi setidaknya sebuah kabar bisa membuat kesepakatan mereka terputus. Mau menghubungi siapa? Tanya Alan menuntut. Di antara banyak kalimat tuk menimpali, Alan malah mengambil langkah dengan melempar pertanyaan balik. Naira paling benci kalau jawaban yang dia inginkan tak dipenuhi dan malah diberi pertanyaan. Aku mau menghubungi kekasihku, jawab Naira berdeci. Bola mata Alan yang melebar segera membuat Naira makin antusias membohongi Alan. Tidak tahu kan kalau aku punya kekasih? Kamu tidak punya kekasih, ungkap Alan tak mempercayai kebohongan Naira. Selain manusia brengsek yang memanipulasi ingatan orang, kamu menyambi jadi peramal juga, Kamu tidak akan membalas ciumanku jika memang punya kekasih, jawab Alan tenang. Lalu matanya mulai memicing, kecuali kamu tipe orang yang hobi berselingkuh. Kalau iya, sepersekian detik, Alan hanya menjadikan bola mata Naira sebagai atensi. Dia sedang menilai kesungguhan Naira. Kenapa menatapku? Mulai sadar diri kalau dirimu begitu bejat. Menipu perempuan yang sudah punya kekasih. Tanpa melepaskan tatapan, Alan menggenggam jemari Naira. Naira sudah hendak berontak, namun ditahan Alan bersama benda berat nun dingin yang coba lelaki itu simpan di jemarinya. Pakai ponselku kalau kamu bosan, aku keluar sebentar. Mendengar ucapanmu yang menyakitkan membuatku haus, kata Alan agak tajam. Naira mencengkeram benda pipih di genggamannya. Dia ingin melempar benda itu tepat di muka Alan, mencederai mukanya kalau bisa. Tapi semua cuma angan semata. Dia hanya diam menyaksikan punggung lebar itu pergi dari ruangannya. Apa kamu benar-benar membencinya? Naira tak tahu. Rasanya, seluruh darahnya selalu menggelegak tatkala bayangan kebodohannya yang dimanipulasi datang dalam pikirannya. Tapi Alan benar, tak ada sedikit pun hal yang membuat dia mesti menjadikan Alan sebagai musuh terbesar dalam hidupnya. Alan memperlakukannya dengan baik, dan lelaki itu juga membuat waktu kebersamaan mereka tampak benar-benar selayaknya suami istri. Menunduk, Naira membalikkan ponsel Alan. Menekan powernya kuat-kuat, Naira berdeci melihat wallpaper yang lelaki itu pasang begitu monoton. Gambar bawaan ponsel. Oke, kalau lelaki itu memilih memberikan ponselnya padaku, dengan senang hati akan aku gunakan. Naira tersenyum miris. Matanya melirik kaki kirinya yang masih diperban, seolah mengecek jika semua kabar buruk hanya mimpi. Dia cubit kakinya dan menghela nafas mendapati cubitannya tak benar-benar menimbulkan rangsangan apapun. Sial, dia ingin wine. Naira menekan urutan nomor yang dia hafal. Menunggu nada dering, perempuan itu langsung mengoceh pada temannya di seberang sambungan. Ini aku, Naira. Oh hai Nai, ku dengar kamu di rumah sakit. Bagaimana kondisimu? Aku menderita, seru Naira cepat. Bawa heli ke rumah sakit dan bawa aku pulang.
Aku lebih baik ada di markas bersama manusia tak beradab dibanding terbaring menyedihkan dengan bergantung pada selang infus. Naira menatap sengit Alan yang merebut ponselnya. Kembalikan, sialan. Dengan sengaja, karena tahu Naira tidak bisa jauh-jauh dari ranjang tanpa terguling, lelaki itu menjauh dan menatap layar ponsel yang menampilkan nomor tak dikenal. Di dekatnya ponsel itu ke kuping dan mengecek. "Halo, Nay," tanya suara di seberang. "Are you okay?" Mendengar suara bariton laki-laki di sambungan telepon, serta merta pandangan Alan menanam sempurna. "Siapa dia?" Naira melipat kedua tangannya di depan dada. "Dia pacarku, kenapa hu? Kembalikan sini." Alan mendengus keras, tanpa memberi Naira banyak kesempatan meminta ponselnya. Lelaki itu beranjak keluar ruangan dan menutup pintu membuat Naira menjerit lantang. 15 menit kemudian, yang rasanya mirip sahabat, Alan datang dengan wajah super lega. "Bosmu tidak akan pernah datang dengan helikopter atau apapun." Naira menghela napas, seketika kehilangan mood untuk marah-marah. Ya, tadi dia memang menghubungi Bimo Abimana yang memang punya akses ke helikopter milik Free Fire. Mendengar kalimat pamungkas Alan membuat Naira tahu kalau lelaki itu sudah bicara banyak dengan Bimo Abimana. "Kudengar kakak iparmu sedang hamil besar. Apa pedulimu?" "Tentu saja aku peduli, karena ini akan menyusahkan kakak iparnya," kata Alan tenang. "Maksudmu?" tanya Naira sengit. "Kakakmu harus pulang tapi dia menahan-nahan di sini karena harus mengurusmu. Kemarin aku menguping pembicaraannya di telepon. Aku tahu ini tidak sopan. Kakak iparmu ternyata punya kandungan lemah." Geraldian kebingungan harus memilih siapa. "Kalian jelas punya kedudukan yang penting baginya. Apa maksudmu mengatakan ini?" cicit Naira. Dia tahu, kecelakaannya sekarang amat menyusahkan Geraldian. Di rumah, Miranda tidak punya siapapun yang dapat diberi tanggung jawab menjaganya. Naira tidak sepicik itu ingin menguasai Geraldian sendirian. Sudah beberapa kali dia bilang pada Geraldian tuh pulang sementara dia bisa tetap di rumah sakit bersama Diki dan Rivena. Namun jawaban Geraldian selalu membuatnya kesal. Tatap Alan begitu mempengaruhi. "Katakan pada kakakmu bahwa kamu akan pergi berobat ke Jerman bersamaku." "Bodoh, aku tak akan pernah mengatakan hal itu." Cari mati saja dia harus terjebak kembali bersama Alan. "Aku bisa melalui tahapan pengobatan sampai sembuh di sini. Selain Geraldian aku juga punya keluarga lain." "Siapa?" "Diki dan Rivena. Jelas mereka juga punya urusan sendiri." Timpal Alan agak menyentak. "Sementara kamu sendiri, merasa banyak waktu untuk menjagaku. Kamu hanya meminta waktu untuk membunuhku diam-diam." "Sialan. Harus berapa kali aku bilang menyesal, Nay? Cobalah melihat ketulusanku dengan baik-baik, aku serius." Naira tergeragap, "Tapi tetap saja aku tidak mau." "Maka nikmatilah menjadi parasit di kehidupan kakakmu. Kamu hanya ingin merusak akal pikiranku." Jerit Naira tak tahan lagi dengan tekanan yang Alan berikan untuknya. Di kursinya sendiri Alan juga merasa demikian. Tekanan yang dia berikan kepada Naira juga membuatnya tak karuan. Semesta sudah mengunci hatinya kuat-kuat, melempar kuncinya ke dasar lubuk hati Naira dan membuatnya lumpuh tanpa kehadiran perempuan ini. Naira terlalu keras kepala. Alan yakin perempuan ini punya perasaan padanya, namun diselubungi ego yang tinggi semua rasa itu ditepisnya kuat-kuat. Dia cuma perlu memaksa perempuan yang merajam hatinya ini untuk menepis ego tingginya, maka mereka bisa berbicara tanpa menggunakan urat lagi. "Pikirkanlah baik-baik," pinta Alan mengelus pucuk kepala Naira. Naira menepisnya, dia tahu. Tapi semangatnya jelas tak luntur. Makin Naira berusaha menepis sentuhannya, makin Alan terkekeh dibuatnya. Bersambung, 274. Pucat pasi. Di balik senyum yang menghuni wajah sang kakak ipar, Naira tahu ada kesepian terpancar dalam bola matanya. Entah dia harus bersyukur atau tidak, karena Miranda terlihat menyembunyikannya. Wajah Miranda terlihat pucat, katanya kehamilannya sudah melewati trimester paling melelahkan. Namun kondisinya yang lemah membuat tubuhnya gampang lemah. "Aku menyesal tidak bisa menjenguk ke sana," kata Miranda melambai melalui saluran video call. "Aku yang harusnya menyesal karena menyabotase suamimu di sini," kata Naira tersenyum miris. Kalau tidak ada Alan dan Geraldian duduk memperhatikan, tak akan dia menahan air mata. Miranda sudah dianggap serupa kakak kandung, dia cukup tersiksa melihat kondisi Miranda yang juga lemah. "Kamu lebih membutuhkannya," timpal Miranda terkekeh. Samar-samar terdengar suara seorang perempuan menyebutkan jenis makanan. Naira penasaran. Miranda melihat pancaran keingintahuan itu lantas menunjukkan keberadaan Dina.
Geraldian tidak akan membiarkanku tidur sendirian, dia memaksa Dina tinggal di rumah. Naira mengerling pada kakaknya, dia sangat mengkhawatirkanmu. Ucapannya dia tujukan kepada Miranda meski matanya tak lepas dari Geraldian. Iya, aku tahu, Miranda bergumam, malam ini kamu harus pulang, kata Naira selepas sambungan video call telah selesai dan dimatikan. Matanya menyorot tegas, tidak ada lagi penambahan hari hanya karena dokter mengatakan kondisinya tak berubah. Naira yang merasakan semua hal di sini, dia cukup kuat untuk tidur sendirian dan mengambil air di nakas semisal haus. Ada banyak perawat juga di sini. Tidak, tolak Geraldian. Aku akan menambah waktu di sini sampai kamu bisa pulang ke apartemen Rivena. Naira menengadahkan kepalanya ke langit-langit, gestur mual berdebat. Istrimu sedang hamil besar dan dia membutuhkanmu. Ada Dina juga di sana, sela Geraldian. Ucapannya tak setegas bola matanya. Ada banyak rasa khawatir yang coba lelaki itu pendam sendirian. Geraldian sejatinya lupa kalau bangkai akan selalu menimbulkan bau menyengat. Pulanglah, kata Naira menatap jendela dengan tirai putih. Hati-hati, dia lirik Alan yang duduk kaku di sofa. Alan balas menatapnya. Apa dia serius? Apa dia yakin mau menghabiskan waktu pengobatan yang lamanya dengan lelaki itu? Aku akan bersama Alan. Apa? Tanya Geraldian terkejut. Ya kan, katamu Rivena dan Diki sibuk mengurus urusan mereka dan kamu sungkan meminta bantuan. Jadinya aku sepakat membiarkan Alan menungguku di sini sampai bisa pulang, tambah Naira dengan nada menggerutu. Seolah semua hal yang membuatnya mengambil keputusan ini benar-benar di luar kendalinya. Ya, Naira aman bersamaku, timpal Alan dari ujung sofa. Kamu bisa pulang dengan tenang. Tapi, aku akan menebus semua kesalahanku pada Naira dengan menjaganya, kata Alan sungguh-sungguh. Geraldian mengangguk-angguk mendengarnya. Alasan dia sungkan meminta Diki maupun Rivena menunggu Naira di rumah sakit tentu saja karena dia tidak terlalu percaya pada mereka. Sementara Alan, dengan track rekornya memanipulasi informasi adiknya bahkan sampai memberi obat penghilang ingatan, malah membuatnya percaya. Geraldian paham pada dasarnya manusia memang punya masa lalu kelam, sebutlah perbuatan buruk Alan merupakan masa kelamnya. Dan sekarang lelaki itu ingin menebus kesalahannya. Geraldian menghela napas, tidak punya alasan menolak. Oke, kalau ini keputusanmu, kata Geraldian menatap Naira. Malamnya, ketika Geraldian benar-benar pamitan pergi dengan satu koper, Naira tidak bisa menahan isakan sambil memakan jeruk yang dikupaskan Alan. Sudahlah, dia hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari posisimu, seru Alan berdecak. Diamlah, aku sama sekali tidak membutuhkan komentarmu, timpal Naira menepis sisa jeruk yang Alan angsurkan. Bagaimana perkembangan kakiku, kata dokter. Aku suka pusing mendengar ocehannya. Kakimu membaik, kata Alan mendadak murung. Ya, dokter memang mengatakan demikian ketika mengecek kondisi Naira. Setiap hari, perkembangan tubuh Naira mengalami perkembangan pesat. Bisa dibilang proses pemulihan tubuhnya lah yang membuatnya tertahan lama di rumah sakit. Tubuh Naira belum terbiasa dengan kondisi kaki kanan tak berasa. Ada beberapa terapi yang mesti Naira lakukan agar bisa turun dari ranjang dan duduk di kursi roda. Tapi semakin lama aku di sini, kakiku tetap tidak akan bisa berjalan, kan? Tanya Naira menggumam. Kita akan ke Jerman, bisik Alan menggenggam jemari Naira. Naira menepisnya seketika. Aku bahkan tidak peduli jika kakiku tidak akan berfungsi selamanya. Jangan bicara begitu, kamu pasti bisa berjalan. Naira mendorong piring kaca tempat jeruk yang belum dikupas. Jeruk berhamburan bersama pecahan kaca. Alan menatap semua kekacauan dan kembali menghela napas. Aku janji suatu saat nanti kamu bisa memakai semua koleksi sepatumu lagi. Satu-satunya yang ingin aku lakukan ketika bisa keluar dari tempat ini adalah pulang. Diam di rumah dan memperkecil kemungkinan mengalami pertemuan denganmu, desis Naira sungguh-sungguh. Terserah, Naira melirik sinis. Dalam benaknya menggerutu, tumben lelaki ini tak memaksanya tetap tinggal. Sudah berubah pikiran, aku tidak bisa, jerit Naira kesakitan. Dokter terapi yang memintanya menggerakkan sebelah kakinya terus menghitung agar dia segera menggerakkan kakinya. Naira terus menggeleng, rasanya teramat sakit, kakinya memang mati rasa, namun begitu dia gerakan untuk berpindah posisi rasanya semua jarum datang dan menusuk pahanya. Kita coba lagi nanti, kata dokter tersebut membereskan peralatannya. Naira didorong kembali ke ruang inapnya. Dalam pejam mengalirkan air mata, bisa Naira rasakan kecupan hangat menghapus air matanya. Tatkala dia membuka mata,
Raut khawatir Alan membanjirinya dengan kalimat penenang. Aku ada di sini, tenanglah. Efek rasa sakit yang masih membekas bersama kegagalan karena dia gagal menjalani terapi pertama membuat Naira mencari-cari jemari Alan. Rasanya sakit, adunya. Semuanya akan membaik. Jangan pergi. Aku ada di sini. Naira terpejam dengan telapak tangan Alan dijadikan alas tidur. Setidaknya jangan pergi selagi aku belum tidur. Aku akan di sini. Naira terisak lagi. Sejak terapi pertama yang menyakitkan, dia tidak tahu kemana harga dirinya pergi. Serius, Naira mempertanyakan hal itu berulang kali dalam ruang pikirannya dan tidak pernah mendapat jawaban. Mendadak, semua hal jadi terasa kosong tanpa Alan. Dia akan jadi perempuan bawel yang terus menanyakan keberadaan Alan pada suster, atau yang paling ekstrim mencecar lelaki itu saat datang karena menurutnya pergi terlalu lama. Seperti saat ini. Hei tenanglah, aku hanya keluar sebentar. Pergi, sialan. Kamu memang berniat meninggalkanku untuk suster penggoda itu, kan? Dia punya dada yang bagus, kan? Pergilah yang jauh, aku tidak butuh lelaki mata keranjang sepertimu. Alan membungkamnya lewat ciuman singkat. Hanya sepersekian detik, namun efeknya serupa ledakan kembang api dalam sanubari Naira. Naira membeku serupa malin kundang di kutub ibunya. Yang bisa perempuan itu lakukan cuma bernafas normal. Aku hanya makan siang, jangan berlebihan. Mendorong dada penuh otot itu, Naira menamparkan rahang Alan sekuat tenaga. Enyahlah, kenapa? Malu mengakui mulai cemburu. Naira makin tak terkendali menyakiti Alan. Alan malah terkekeh. Dia paham perempuan sejenis Naira memang punya gel setinggi gunung Himalaya. Sulit bagi mereka mengakui kekalahan dalam menahan perasaan. Dengan pengertian, Alan tarik kepala Naira agar bersembunyi di dadanya. Besok-besok aku janji akan makan siang di sini. Aku tidak cemburu. Iya, terserah apa sebutannya itu. Aku memang serius tidak cemburu sial. Satu umpatan akan menerima satu kecupan, pungkas Alan menyelesaikan ciumannya. Tanpa merasa malu lagi, melunturkan semua ego yang membuatnya keras kepala Naira membenturkan kepalanya di dada keras Alan hanya untuk terbahak di sana. Mesum, bersambung, 275. Bagaimana kalau Desi Sullivan? Miranda berhenti mengaduk seloyang bahan membuat kue nastar, dahinya mengernyit. White, bisa diulang. Miranda merasa familiar dengan nama tersebut. Desi Sullivan, panggilannya bisa Desi. Ulang Dina sembari menambahkan nama panggilan sebagai bonus. Tadi pagi, setelah mereka datang ke rumah sakit persalinan dan mengecek kondisi dede bayi di sana, Dina begitu antusias menatap janin 35 minggu itu dan berusaha membujuk Miranda untuk memberinya izin mencarikan nama. Apa itu tokoh The Limata Wave? Selidik Miranda memutar otak. Dia agak lupa nama tokoh dalam film yang diadaptasi dari novel karya Rick Yancey tersebut, kalau tidak salah panggilannya memang Desi. Salah satu tokoh utama perempuan yang paling kuat. Oh God, apa kamu lupa? Seru Dina mendengus kencang. Pertama kali kita bertemu, hak yang kita bicarakan bukan identitas tapi malah betapa hotnya Evan Walker saat mandi di sungai. Itu salah satu adegan favoritku di The Limata Wave. Oh iya, aku ingat, pekik Miranda melotot. Kamu mengulang-ulang adegan itu seperti orang tolol. Dia hot, cuma perempuan gila yang menganggap adegan itu biasa saja, seru Dina menggebu-gebu. Dari balik terusan putih polos, Miranda mengelus perut membuncitnya seraya berdoa dalam hati, semoga putriku tidak tercemar dengan umpatan Dina ya Tuhan. Ya, berarti aku gila, pungkas Miranda pura-pura mencibik. Geraldian hot juga kok, Kiki Dina nyengir. Pantatnya, astaga, dik, pekik Miranda melotot. Aku bercanda, hehe. Dina menunjukkan keseluruhan gigi putihnya, mengacungkan dua jari di depan pipi. Berharap kelucuannya bisa meredakan pelototan Miranda. Itu sama sekali tidak lucu, kata Miranda menekan tombol on mixer. Kedua bola mata perempuan itu lagi-lagi melirik sang sahabat yang duduk bak raja di sofa dengan kedua kaki di atas meja. Dina tahu Miranda tidak sebenarnya kesal. Dia memang nyablak dan Miranda menyukainya apa adanya. Oh ya, balik lagi ke rencana penamaan bayi kita. Boleh ya namanya Desi. Apa Geraldian akan memakai nama keluarganya? Desi Rasongko cukup bagus. Tentu saja Geraldian mau memakai nama keluarganya. Memangnya siapa lagi? Timpal Miranda agak tak jelas karena teredam suara pengaduk mixer yang berdengung. Berarti sepakat ya, Desi akan sangat bagus. Dina cekikikan membayangkan bayi Miranda yang sudah diancang-ancang akan disabotase, bakalan sekeren Chloe Grace Moretz.
Perpaduan wajah Miranda yang menawan dan gantengnya Geraldian pasti menghasilkan bayi yang amat cantik. Dina sudah melihat versi lelakinya, diakui atau tidak, Ares sudah dia prediksi bakalan the next playboy dengan wajah menawannya itu. Sepakat apa? Desi Rasongko. Sebenarnya Geraldian sudah memiliki nama pilihan, kata Miranda agak tak enak. Baru beberapa minggu kenal dengan Dina sudah memberitahunya perihal cita-cita gilanya tentang tak akan menikah bila lelaki itu tak sekeren Evan Walker, dan mimpinya yang ingin punya 3 anak dan menamainya dengan Desi Sullivan, Ben Thomas Parrish dan Ringer. Oh ya, pekik Dina manyun. Siapa? Miranda memutar bola matanya ke atas mengingat-ingat pillow talk mereka dulu tentang nama bayi. Aku agak lupa tapi ada nama Teresia dan Dewinya. Dewi, for your information, di kelas kuliahku dulu ada 2 orang yang namanya Dewi, itu terlalu dipakai banyak orang. Dina protes. Miranda mengedikan bahunya. Geraldian yang memintanya, dia ayah bayiku, aku tidak bisa menolaknya. Why, masih banyak ribuan nama bayi di luar sana. Bagi Dina yang nyentrik, memiliki nama yang pasaran itu haram hukumnya. Dewi memang indah, artinya mengandung doa yang bagus sekali. Mungkin karena makna inilah nama ini sering dipakai oleh anak Indonesia. Dewi nama ibu Geraldian, ungkap Miranda membungkam mulut ceriwis Dina. Mungkin dia ingin menghormati sekaligus mengenang jasa ibunya lewat nama anak kami. Sweet sekali, komentar Dina merona. Doakan aku dong. Doa apa? Aku juga ingin punya suami seperti Geraldian, kata Dina menyeringai. Dia double complete, kan? Apanya yang double complete? Pertama-tama Miranda, kemudian Dina. Kedua perempuan yang sedang melakukan 2 pekerjaan berbeda itu sama-sama melongo menatap lelaki tegap yang menggeret koper. Geraldian, pekik Miranda melompat ke pelukan lelaki itu. Hati-hati, tegur Geraldian. Dia ngeri melihat istrinya yang berbadan 2 ini melompat seperti lupa sedang membawa janin di dalam rahimnya. Kriuk, Dina meremukan potato dengan gigi gerahamnya pelan-pelan. Tatapnya melongo menonton drama romanticisan real life yang terpampang nyata di dapur. Hanya beberapa meter dari sofa yang menaunginya. Pertama-tama, Geraldian dan Miranda saling berbagi pelukan. Lantas, mungkin karena rindu yang menggelegak tak terbayar berjauhan berminggu-minggu membuat hormon si ibu hamil menggelegak tak terbendung. Miranda mengganti belitan di pinggang suaminya menjadi rangkulan mesra di leher. Dina menelan selai tatkala sahabatnya amat barbar memulai ciuman. Oh serius deh, dia tak suka mengintip begini, tapi ini bukan mengintip, kan? Sisi kanannya, sang malaikat memperingatinya untuk mengalihkan pandangan, namun sisi kiri malah menyemangatinya. Tidak setiap hari kamu melihat si seksi Geraldian berciuman dengan sahabatnya kan? Insting lelaki mungkin, berciuman sambil berdiri gitu membuat tangannya sigap menahan perempuan yang lemas seperti jeli. Dina melahap 1 cip kentang lagi. Bola matanya hampir menggelinding keluar saat tangan kecil Miranda yang bahkan masih berhias tepung terigu masuk ke balik kemeja Geraldian. Uhuk, Dina tersedak, tangannya menggapai-gapai gelas air putih di meja. Tubuhnya terguling saking memaksa diri mengambil air dengan posisi badan merebah. Begitu didapat, dia teguk air tersebut dan melihat kembali ke ujung dapur. Dengan air mata bercucuran, dilihatnya Miranda dan Geraldian sudah hilang entah kemana. Sial, desis Dina memukul kepalanya. Aku mau ponselku, seru Naira melempar ponsel Alan ke pemiliknya. Dia bukan jenis perempuan lemah lembut, dibanding memberikan ponsel secara baik-baik, benda polikarbonat campur logam itu malah dia lempar tepat ke dada Alan. Ponselmu membosankan, ada di apartemen, kata Alan bersabar. Jaraknya 5 km dari rumah sakit ini. Naira beringsut mundur dan langsung menjatuhkan kepalanya begitu saja ke bantal. Alan sampai terperanjat hendak melompat karena menganggap kepala Naira bisa saja terantuk besi. Hati-hati, tegurnya. Semua ini membosankan, gerutu Naira. Aku biasanya pergi ke sana kemari. Membunuh orang, menjebak orang, menyiksa orang dan sepertinya ini karma. Takdir balik menyiksaku. Kamu akan sembuh, hibur Alan mengetik sesuatu di ponselnya. Sudah beberapa hari semenjak dia meminjamkan ponselnya pada Naira dan perempuan itu sudah meninggalkan banyak bekas. Wallpaper yang berganti dengan foto selfie Naira yang meleletkan lidah, lagu yang tadinya nol jadi puluhan berisi lagu rock dan ada bekas retak di layar. Naira sepertinya paham arti pandangan Alan sehingga dia langsung menjelaskan. Ponselku aku lempar untuk mengusir kecoa, sulit dipercaya, bukan? Di rumah sakit modern yang serba bersih ini ada kecoa.
Tidak apa-apa, kata Alan mengangguk. Meskipun dalam hati dia menghitung sudah berapa tahun dia memakai ponsel ini dan tidak ada kerusakan sedikitpun. Baru beberapa hari Naira sudah menoreh garis retak. Aku akan menggantinya kalau sudah sembuh, gerutu Naira berdeci. Tatapan Alan yang seolah sedih layar ponselnya retak membuat Naira kesal. Ini juga gara-gara dirimu, menyimpan ponselku sampai aku harus memakai ponselmu. Sudah aku bilang tidak apa-apa, ulang Alan mengulas senyum. Naira manyun, tapi tatapanmu mengatakan sebaliknya. Sudahlah, ini sudah malam, tidurlah. Kata Alan beranjak, mau kemana? Beli kopi, jangan lama-lama. Oke, bersambung. 276. Baru ditinggal 15 menit membeli kopi, Naira sudah membuat ubun-ubunnya panas dengan menggunakan barang milik Alan. Apa kamu gila? Seru Alan mencabut rokok yang mengepulkan asap di ujungnya dari mulut Naira. Ini rumah sakit, astaga. Dan kami juga sedang sakit. Aku bosan, cicit Naira. Tapi tidak dengan merokok, seru Alan tajam. Kenapa harus semarah itu? For your information ya Tuan Alan yang terhormat, sebelum mengenalmu aku sudah terbiasa dengan nikotin, kata Naira pedas. Tidak setelah kamu mengenalku, semprot Alan tajam. Naira mendengus kencang. Sebelum kamu menceramahimu, ku beritahu dulu barangkali kamu lupa, rokok itu kutemukan di saku jaketmu. Kamu perempuan, desis Alan makin membuat Naira tersulut emosi. Apa salahnya kalau aku perempuan? Apa ini toxic feminisme? Perempuan tidak boleh menghisap nikotin sementara lelaki boleh. Mulutmu itu ya, desis Alan menggeram. Kenapa dengan mulutku? Tantang Naira melotot, menantang lelaki itu untuk berduel maut dengannya. Mulut ini memang cuma manis kalau kucium. Lalu Alan membungkam bibirnya. Alan mengulum bibirnya, Naira tidak punya alasan untuk mendiamkan. Serta-merta kemarahannya surut tak bersisa bersama lenguhan dan erangan di kamar inap VIP miliknya. Naira tahu Alan akan pegal karena menunduk dalam kurun waktu yang lama, jadi dengan berbaik hati dia belut pinggang Alan dan menariknya luruh ke ranjang rumah sakit. Naira harus bersyukur ranjangnya cukup luas dan kuat, tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Ciuman Alan makin membuat tak paham dengan kerja otaknya. Alan melepaskan bibir mereka, Naira terengah menatapnya dan begitu menunduk pipinya merona karena 3 kancing baju rumah sakitnya sudah terlepas. Kapan Alan membukanya? Boleh, tanya Alan serak, bukan mengangguk malu-malu seperti kebanyakan perempuan lainnya. Naira malah menarik kepala Alan kasar dan menubrukkan bibir mereka tuh kemudian melumat dengan tekanan yang membuat pertahanan diri Alan runtuh. Di ranjang rumah sakit, di waktu istirahat yang seharusnya digunakan pasien seperti Naira istirahat total, dua manusia itu malah saling berbagi peluh di atas sempitnya ranjang rumah sakit. Naira sudah lepas infus jadi perempuan itu tak perlu menahan diri untuk menyenangkan tangannya dengan otot-otot Alan. Apa aku menyakiti kakimu? Bisik Alan tatkala mereka sudah selesai. Kedua tangannya menarik selimut dan membungkus tubuh mereka berdua. Naira menggeleng di tengah mulutnya yang menguap. Aku mengantuk, tidurlah, kata Alan mencium pucuk kepala Naira. Tengah malam hampir menuju dini hari di tempat lain, Diki mengelap peluh di dalam lift menuju lantai apartemen Rivena. Tertahan di Singapura untuk menjaga Naira, membuat Free Fire menugasinya tugas di negara singa ini. Cukup memforsir sampai baru pulang selarut ini. Menekan kombinasi sandi apartemen Rivena yang sudah dia hafal, Diki mengernyit membawi aroma mawar yang menyengat di langkah pertama masuk apartemen mewah Rivena. Rivena, hening, sekarang sudah larut, pasti perempuan itu sudah tidur. Tapi kenapa banyak bunga mawar di lantai? Kelopak mawar merah itu seolah peta menuju kamar utama. Membuka pintu kamar, napasnya terhenti mendapati kamar mereka sudah dipenuhi mawar merah. Makin terkejut melihat punggung perempuan yang dia cintai tengah duduk di kursi balkon. Kamu belum tidur, Rivena menoleh, senyumnya mereka. Aku menunggumu. Lagi-lagi napasnya terenggut. Kali ini bukan karena kebingungan melihat Rivena membuat kamar mereka penuh kelopak mawar melainkan karena kecantikan Rivena. Kamu dandan, mau kemana? Ini sudah malam loh. Aku dandan untuk menyambutmu, lirik Rivena sesaat setelah melabuhkan kecupan singkat di pipi Diki. Ada acara apa? Apa kamu ulang tahun, sayang? Rivena menggeleng. Terus, aku hanya ingin seperti ini, kiki Rivena. Tiba-tiba Rivena menjauh dan memutar tubuhnya di depan Diki. Tebak, aku pakai baju apa? Meski tak paham dengan alur pembicaraan mereka beserta kelopak mawar yang dia injak, Diki tetap memperhatikan pakaian yang melekat sempurna di tubuh kekasihnya.
Dia tidak paham clue apa yang coba Ravenna berikan padanya. Baju baru, bukan, seru Ravenna mencibik kesal. Serius tidak ingat, baju kesukaanmu. Ravenna memutar bola mata. Ini baju yang aku pakai saat kita pertama kali kencan. Oh ya, tanya Diki terkejut. Tentu saja, dulu aku masih kecil saat memakainya jadi roknya sampai menutupi lututku. Tapi sekarang aku sudah bertambah tinggi jadi sepaha begini. Benar memang kalau lelaki itu manusia logika. Diki jelas tak akan notis paha kekasihnya kini terpampang jelas kalau tidak diberitahu. Menyentuh pinggang Ravenna, sekali tanggap dia angkat perempuan itu ala bridal style. Ravenna memekik kala tubuhnya dihempaskan lembut di ranjang penuh kelopak bunga. Lain kali kalau memberi kejutan jangan menaburi ranjang dengan kelopak bunga, kata Diki semabri melepas kemejanya. Kenapa? Tanya Ravenna menjadikan kedua tangannya sebagai bantal. Karena aku harus membersihkannya dulu, gerutu Diki mengibas-ngibas spray menjatuhkan kelopak bunga ke atas lantai. Tidak perlu dibersihkan, ini akan jadi pertama kalinya kita bercinta di tengah kelopak bunga, kiki Ravenna. Apapun untukmu, sayang. Ravenna terkekeh senang. Ini yang dia harapkan ketika membuat semua kejutan. Menaburi seluruh sisi apartemen dengan kelopak bunga, memakai baju belasan tahun silam lantas menyempurnakannya dengan make up yang menggoda. Diki menyukai bibirnya yang berwarna merah menyala, dia lantas menggunakannya. Astaga kamu membuatku gila, seru Diki di tengah cumbuannya di kulit lehernya. Aku mencintaimu, bisik Ravenna. Aku lebih mencintaimu, kata Diki memenjarakan dirinya dalam kehangatan pelukan Ravenna yang mencengkeram. Ketika percintaan mereka selesai dan Diki memeluk tubuhnya dari belakang, Ravenna hampir saja melupakan inti kejutan ini. Memanjangkan lengan, dia membuka laci mengambil kotak kado yang sudah dia hias sejak pagi. Apa itu? Tanya Diki di batas antara sadar dan lelap. Buka sendiri, kiki Ravenna merona. Diki melepas ikatan pita, ada sesuatu yang dibungkus kain motif floral di dalamnya. Tanpa punya clue benda itu apa, dia buka dan mengernyit mendapati stik familiar ada di genggamannya. Apa ini? Kamu tidak tahu. Diki menggeleng polos. Itu tes pack, jawab Ravenna menggigit telunjuknya. Terlihat gugup. Tes. Apa? Coba lihat garisnya. Clue kedua. Ada 2 garis. Diki mengedik tak mengerti. Ada 2 garis kan? Itu artinya aku hamil, Dik, seru Ravenna tersenyum. Hamil. Pekik Diki melotot. Ravenna menelan selaiva. Ekspresi sumringahnya surut. Wai, serius ini. Hamil. Pekik Diki semakin lantang. Kamu tidak senang. Cicit Ravenna waspada. Tentu saja. Sambar Diki tanpa memikirkan jawabannya. Secepat kilat, benteng pertahanan langsung Ravenna bangun di antara mereka berdua. Tanpa memikirkan apapun, ditariknya spray untuk menyembunyikan tubuh polosnya, Ravenna berderap masuk kamar mandi. Makin membuat malam mereka kian semrawut, pintu kamar mandi dihempaskannya kasar. Bunyi pintu terhempas memaksa Diki berpikir kritis. Hamil, oh sial, ini mimpi buruk. Tidak ada dalam rencana hidupnya memiliki bayi di saat hidupnya masih carut-marut seperti ini. Dia masih bekerja di lingkungan berbahaya, dia belum punya tempat tinggal yang baik bagi perkembangan bayi dan tentu saja menikah di usianya yang masih muda tidak ada di pikirannya saat ini. Mengetuk pintu kamar mandi, Diki berbisik lirih, maaf. Aku memang salah, kamu tahu kan kita masih muda. Maksudmu aku belum memiliki apapun untuk membesarkan bayi, aku bukannya tak mau memiliki bayi. Tapi, sial, aku tak tahu harus bicara apa. Pergilah, Ravenna tolong buka pintunya, kita harus bicara. Tapi kamu tidak senang aku hamil, jerit Ravenna di dalam kamar mandi. Aku hanya kaget, dengar, aku hanya kaget, seru Diki menggebrak pintu. Serta-merta suara Diki langsung melembut. Bukalah pintunya, kita harus bicara. Jeda cukup lama sebelum pintu terbuka. Ravenna berdiri di ujung pintu, memakai spray yang dijadikan pemben. Diki melebarkan kedua tangannya, kemarilah. Masih terlihat bekas air mata, Ravenna melangkah sedikit-sedikit lalu menubrukkan badannya ke dalam pelukan Diki. Aku mencintaimu, bisik Diki mengecup pucuk kepala Ravenna. Aku akan bertanggung jawab. Bersambung.